Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 23 Juni 2024 jam 10 pagi akan dilakukan oleh Pastor Simon Mulyadi. Ibadah doa malam Kamis 20 Juni 2024 jam 7 malam akan dilakukan oleh Bapak Otniel Ivan Kristianto. Ibadah wanita Sabtu 22 Juni 2024 jam 10 pagi akan dilakukan oleh Ibu Tri Sulistyo. Ibadah Youth Sabtu 22 Juni 2024 jam 7 malam akan dilakukan oleh Saudari-saudari Tuaruhu. Ibadah sekolah minggu setiap hari minggu pukul 11 siang bagi bapak ibu yang memiliki anak sekolah minggu pukul 11 siang. Persembahan gereja dan diakonia Bistambu CA Dana OVO Shopee dengan nomor saudara atas nama Samuel Wibowo. Perpuluhan dapat kembali CA dengan nomor saudara atas nama Samuel Wibowo. Subscribe channel YouTube GBS Kapernaum untuk dapat melihat video ibadah raya dan follow sosial media GBS Kapernaum untuk mengetahui informasi seputar gereja. Kami segenap para jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang hidup berselam dapat mengambil kembali pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang didoakan dapat mengambil kembali di nomor 0838 579 330 10. Sekian mengenal minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati.
Shalom. Sekali lagi kok salurnya lemes banget Bapak Ibu.
sudah punya anak satu namanya Jesslyn. Katanya Pak Ivan hasil dari buah roh. Maksud saya, hasil dari buah roh itu sukacita, damai sejahtera, ada 9 buah roh ya Pak Ivan ya. 5 ayat 16 sampai ke 18. Saya akan membacakannya di sini aja. Bersukacitalah senantiasa, sehari-hari selalu tema kita hari ini adalah fokus pada kebaikan Tuhan. Fokus, saya ambil tema fokus pada kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sadarkah diri kita ini bahwa dan seperti itu beda yang sekarang, jadi mulai ngomong dapat istri cantik, dapat anak cantik, mulai ngomong biasa, bersyukur senantiasa. Berarti kita mendorong, Tuhan mendorong kita biar kita ada dorongan di dalam kita, di dalam diri kita. Nah, penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Lanjut. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke dalam ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan. Bapak Ibu, jadi Paulus dan Silas ini mengalami tekanan bahkan mereka di penjara, diletakkan di bagian tengah dan dibelenggu kaki-kaki mereka dengan kuat waktu itu. Nah, Paulus dan Tuhan mengingatkan kita mengambil untuk tidak bersukacita seperti yang dilakukan Paulus dan tidak Silas. Kita memutuskan bersungut-sungut yang menekan hidup kita, tapi yang luar biasa kita juga memutuskan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Contoh yang membuat tertekan dalam hidup kita. 3 hari lagi kita mau gajian. Sebelum uang ada, bayar uang sekolah anak. Uang sekolah itu ya bukan cuma satu. Ada uang SPP, uang semester, belum anak-anak buat jajan. Apa anakku aja belum sekolah sudah banyak uang. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kadang itu kita merasa kecewa di dalam hidup kita. Kerja pagi, pulang sore. Kadang suami saya gitu. Terus Jasmine itu paling nggak suka kalau saya itu kalau Jasmine ngomong dibatali omongannya Bapak Ibu. Adapun Bapak Ibu, kadang banyak orang yang sadar di luar sana malas doa. Doa itu menjengkelkan. Doa itu bosan. Doa itu capek dengan kata-kata mulut saya. Malas gitu. Bapak Ibu Saudara, apa itu doa? Sekarang sudah faktor usia sudah ini, jadi kita usahakan orang yang sakit datang ke gereja, kita didoakan, usahakan harus didoakan. Kenapa Bapak Ibu? Ada apa? Kenapa kita itu harus katakan doa di dalam diri? Kenapa nggak bosan-bosan? Ada yang tahu jawabannya? Nah, Bapak Ibu, ada seorang reformator gereja, Yohanes Calvin. Tokoh ini sejaman dengan tokoh Martin Luther. Saya percaya ada Bapak Andi, Pak Gembal, Oma Esther yang tahu tentang sejarah tokoh-tokoh gereja ya. Ini yang umur dengan kita dengan anak muda. Kita coba ini doa itu menggambarkan nafas. Nafas hidup. Yohanes Calvin mengatakan doa adalah nafas orang percaya, mengakui kebaikannya di dalam kehidupan. Coba kita lihat di Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan,
Kekhawatiran adalah hal yang lazim. Rasanya tidak ada orang yang mengalami kekhawatiran. Tetapi rasa kekhawatiran dapat mendorong kita untuk berhati-hati. Maksudnya yang dikhawatirkan jangan sampai terjadi. Nah, jadi kekhawatiran yang berlebihan itu harus dihilangkan. Mungkin di sini tidak ada yang khawatir. Semuanya happy ke mall, happy jalan-jalan, gitu ya. Jadi kita harus dihilangkan, dihindari yang namanya kekhawatiran. Karena bisa jadi tidak tenang di dalam batin kita, tidak nyaman di dalam diri kita, akhirnya merasa gelisah, kecemasan, akhirnya takut. Kita mengalami hal yang sepele, mulai takut, sekarang mulai cemas, gitu. Kekhawatiran juga ini akan membuat kita kehilangan semangat, sukacita kita, damai sejahtera Tuhan itu tidak ada dalam diri kita. Bapak Ibu, Tuhan tidak mau menginginkan hidup kita dalam kekhawatiran, hidup dengan kekhawatiran. Karena setiap perjalanan hidup kita, Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Tuhan selalu menonton kehidupan kita. Cara yang paling ampuh untuk menghilangkan kekhawatiran adalah datang bersekutu pada Tuhan, beribadah, saling mendoakan, dan lain sebagainya. Karena firman Tuhan berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Tuhan tahu, saya percaya kita yang hadir saat ini, Tuhan tahu perjalanan kita, Tuhan tahu perjalanan hidup kita, saya dan Bapak Ibu. Tuhan tahu keinginan kita itu apa, ada di sini semuanya tahu. Dan kebutuhan kita saat ini apa, Tuhan sudah tahu semuanya. Tuhan tahu tantangan dan pergumulan yang kita hadapi tanpa kita mengungkapkan semuanya. Kenapa sih? Kalau Tuhan sudah tahu, kenapa kita harus mengungkapkan? Kata-kata sehari-hari kita kan selalu gitu ya. Nah, tapi dalam hal ini Tuhan mau dari kita mencari Dia dan meminta kepadanya. Kadang doa itu kita ucapkan ringan ya, tapi kuasanya doa itu sangat besar di dalam kehidupan kita. Jadi doa itu jangan dianggap enteng. Doa itu 4 tahun saya kasihkan PR buat dia. Tahu PR? Pekerjaan rumah. Saya kasihkan PR. Mungkin cara mendidik anak kita berbeda-beda ya. Kalau bangun pagi tidur, dia kadang kalau bangun gitu langsung kamar mandi. Yes, aku mulai gitu. Sabar mama, aku pipis dulu. Itu jawabnya. Oh ya wis. Aku sama papanya itu sudah duduk di kasur tungguin dia. Bapak bilang sudah datang, dia duduk. Pikirku dia itu mau tidur lagi. Terus bapaknya mau bilang ayo kita berdoa. Bukan bapak, aku yang doa, katanya gitu. Akhirnya kita kasih dia doa. Doanya apa? Tuhan Yesus, Jasmine sudah bangun, amin. Singkat, padat dan jelas. Nama saya nggak apa-apa, yang penting dia itu ingat gitu kata doa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kenapa saya harus ajarkan beda di sini ya? Mungkin ada ajar mendidik anak secara kasar, mungkin mendidik anak secara halus, secara manja. Anak saya ini dimanjain sama papa, tapi saya itu jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah itu yang pertama, itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga bersyukur senantiasa. Seorang ibu ini setiap bayaran bulanan dia memberikan uang makan kepada istrinya itu 5 juta Bapak Ibu. Sorry ya. Tapi dia belum bersyukur. Kata gini, belum cukup. Tapi di saat suaminya kasih uang sudah ada tanda tanya, bilang, "Ma, tolong uang SPP-nya kakak dan adik." Suaranya itu, ibu ini bilang gini, "Aku Pak Bud, kalau aku nggak beli skincare itu enak." Iya kan? Kalau nggak perawatan diri itu nggak bagus. Uang SPP-nya adik sama kakak
dikasih lagi. Tapi suaminya kerja kuli bangunan, Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini namanya bilang kurang cukup. Suaminya sudah junjung angkat batu, pasir, naik mobil, besi. Aduh, pada ini suamiku gimana? Tapi istrinya tidak ada rasa bersyukur. Kalau saya seandaikan suami saya itu, aduh, senang, tak gandeng-gandeng terus. Andai maksud andai karena ada. Jadi seperti itu. Ilustrasi yang kedua, seorang ibu ini setiap bulan memberikan uang kepada istrinya 1 juta. Tapi dia dengan sangat senang, sangat bersukacita bilang, aku bersyukur. Tapi ibunya kerja. Kalau sudah sama-sama kerja kan sama-sama menikmati gaji kan gitu. Yang penting dari suami kasih jatah, kan gitu kan? Wes, nggak apa-apa, kasih juta nggak apa-apa. Daripada nggak dikasih. Tapi enaknya ibu ini uang SPP-nya kan, uang sekolahnya kakak dan adik, bapaknya yang tanggung. Tapi enaknya di situ. Makanya ibu itu nggak ngomel. Makanya ibu tuh tak cerewet, Bapak Ibu. Biasalah ibu-ibu kan masalah uang itu dari asam budget itu dibakar. Jadi seperti ibu Bapak, dia rasa bersyukur di dalam dirinya. Ilustrasi yang ketiga, seorang bapak ini kerjanya 1:30 harus berangkat kerja, kadang pulang jam 11:30 kadang jam 11 paling. Tapi rasa kasih sayang kepada istri dan anaknya itu nggak ada. Jadi gini, dia itu nggak ada. Air anaknya, papa mana? Mau minta uang jajan sama papa nggak ada. Air suaminya, istrinya ini kadang nangis, dipeluk-peluk anaknya, nggak apa-apa nak, nanti papa pulang. Jawabannya gitu. Nah, ketika sudah bayaran tiap tanggal muda, berapa yang dikasih dari malam pulang, berangkat 4:30 pulang sampai malam gak ketemu istri, gak ketemu anak. Kalau seandainya di sisi saya itu kecewa Bapak Ibu ya. Itu kata suami. Terus bayarannya berapa yang dikasih? 500.000. 500.000 yang dikasihkan. Sekarang saya mau tanya sama bapak-bapak di sini, jujur loh ya. Uang 500.000 cukup gak dikasih buat istri? Satu bulan ya? Yang bilang gak cukup? Ada yang bilang cukup ada? Waktu pacaran kok gandeng sayang, cinta sayang. Sampai itu gak bisa masak di kos, gak bisa masak di rumah, makan di luar wes emang. Jadi seperti itu. Ingat, kalau kita mengalami rasa pelit, rasa perhitungan tentang ilustrasi rasa bersyukur dan tidak bersyukur, biar kita paham, biar kita tahu. Kadang Tuhan itu memberikan rasa bersyukur di dalam kehidupan kita itu berbeda-beda. Rasa bersyukur dari hal yang kecil sampai yang gede. Kita percaya ada bapak-bapak sini kerja kantoran, mungkin bayarannya beda-beda dengan kita yang lain. Mungkin ada juga yang kerja kuli bangunan, kerja apapun yang memang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Mau jadi pembantu rumah tangga, mau apa-apa, wes disebutkan saja apa-apa. Kalau jadi pendeta, ya pasti berdoa aja. Bulan 30 hari. Tapi seperti kita kan jadi seperti itu. Mengucap syukur atas segala sesuatu adalah bentuk penghormatan kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur, ketika kita mengakui, meresponi
Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17 saya akan membacakan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu, saudara Tuhan, ayat yang kita baca tadi ini merupakan bagian dari perikop yang berjudul manusia baru, yaitu dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai yang ke-17. Tetapi saya hanya mengambil ayatnya saja. Dalam perikop ini dengan jelas kalau kita baca seluruhnya terlihat nyata, terlihat ada perbedaan. Ada perbedaan yang terlihat nyata antara manusia lama. Manusia yang belum mengenal Yesus, belum menerima Yesus. Apa yang kita pelajari dari ayat ini, Bapak Ibu? Manusia lama adalah manusia yang rohaninya artinya dikuasai oleh keinginan daging. Egonya yang mendominasi, kesombongan, memiliki sifat keangkuhan di dalam dirinya. Maka ketika seseorang terjadi manusia baru harus mengalami yang namanya pembaharuan. Mengalami pembaharuan di dalam diri. Supaya dia mengalami kehidupan rohani. Kehidupan rohaninya tidak dikuasai keinginan daging. Itu sebabnya dalam kitab Galatia, dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia mengatakan, tetapi bukan lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Di sini jelas. Kadang ada jemaat baru, sebelum dibaptis, kadang kita doakan dulu. Seperti adik saya datang dari Sumba itu, doakan dulu. Karena dikuasai, karena kami itu menjaga, karena kami adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan ya. Jadi itu harus doakan. Nah, itu sebabnya dalam kitab Galatia menjelaskan tadi, tetapi bukan lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi inilah pengalaman rohaninya yang berbeda. Dari sifat keangkuhan, dari sifat egonya, dari sifat kesombongan yang ada di dalam dirinya, maka di sini Tuhan menaruh rohaninya yang berbeda dari masa ketika menjadi manusia baru. Rohaninya dikuasai dengan kehendak Kristus. Manusia baru sudah ada pembaharuan di dalam kehidupan rohani. Maka akhirnya tampak keluar, kemudian terlihat banyak kesaksian yang diberikan, dinyatakan, akhirnya bisa dilihat orang-orang di sekitar, bisa didengar, bisa dirasakan oleh sesama manusia, yaitu adalah pembaharuan di dalam kehidupan jasmani. Nah, Bapak Ibu dijelaskan tadi perkataan. Apa itu perkataan? Aku sudah yang datang waktu ibadah pencurahan Roh Kudus, aku sudah kasih contoh ya. Di mana anak saya Jesslyn ini, dia kan minta jajan, minta uang jajan, mau beli jajan ke toko, tak kasih uang 5.000. Nah akhirnya pulang beli jajan, dibagi-bagiin teman di tangga, sudah ditungguin. Nah sampai di tangga, yang sudah dikasihnya rebut lagi jajan Jesslyn, bawa lari, akhirnya jatuh. Nah sampai situ, ibu anaknya nangis. Pulang, akhir ibunya datang keluar dari kos, ngamuk, bahasa Melayu, bahasa Inggris, semuanya keluar Bapak Ibu. Nah, dari respon saya apa sebagai ibunya? Aku tanya, kenapa Bu? Anak mau bilang pakai bahasa enggak jelas. Nah, oh ya Bu, maaf. Tanya Jesslyn, kenapa Jess? Ini mama tak kasih jajanku dirampas. Ya sudah gak apa-apa. Dan Jesslyn nangis juga karena jajannya dirampas. Nah akhirnya ngomong, aku bilang guys, aku minta maaf, mulai ngomel. Sekarang Bu. Tapi yang orang Kristen Bapak Ibu, serah mau ngomong apa. Kalau nanti kamu dibasmi dengan Roh Kudus, ibu akan sadar sendiri. Tadi kan bilang aku ini minta maaf, direspon, dicuekin, ngomel. Nah apa yang terjadi? Aku
bawa Jasmine kamar, mereka datang bergerombolan lagi datang ke kamarku. Anak yang bermasalah sama Jasmine, aku gak ngapa-ngapain, aku gak ngusir, aku gak tutupin pintu, aku gak pukul sama dia. Cuman aku bilang, adek, kalau main sama Jasmine itu harus akur, gak boleh berantem. Jawabnya, iya tante. Jawabnya Jasmine apa? Gak apa mama, gak apa mama. Katain Jasmine, ya sudah. Akhir lanjut cerita, tak tinggalin. Nah, maksud ente dari ini nih, kadang perkataan kita itu menyakitkan Bapak Ibu. Perkataan kita itu melukai hati kita. Kadang ada rasa kecewa, kadang aku juga ada kecewanya Bapak Ibu. Tapi ketika saya ketemu ibu ini, tak bilangin, ibu tak salut aja. Tapi dia salut aku Bapak Ibu. Tapi dia berarti tidak nyimpan dendam di dalam dirinya. Jadi dia selalu nyari kosnya, saling sapa. Dari mana cantik? Dari ini tante ini. Jadi seperti itu. Kadang itu juga dalam diri kita sebagai ibu-ibu, lebih-lebih ibu-ibu. Kita harus berhati. Perkataan kita ini kadang tajam kemana-mana. Kadang anak kita salah, ambil alih, ini dan sebagainya. Jadi perkataan itu apa di dalam menurut firman Tuhan? Perkataan itu menyenangkan hati Tuhan, menguatkan. Perkataan itu harus memberi semangat. Perkataan memberi motivasi. Perkataan menuntun orang di dalam kebenaran. Perkataan itu mengenal Yesus dan Juru Selamat. Itulah ada inti dari perkataan. Makanya di sini dijelaskan tentang perkataan. Kalau sudah ada perkataan, berarti itu tidak sembarangan. Nah, yang kedua ada perbuatan. Perbuatan itu apa? Perbuatan yang menolong orang lain. Perbuatan yang menjadi berkat. Perbuatan yang mengenal Tuhan. Kita buat apa-apa, kita berbuat baik, itu semuanya kemuliaan nama Tuhan. Kita melayani ke sana kemari, itu semuanya kemuliaan nama Tuhan. Itulah inti dari perbuatan. Nah, yatim piatu sudah tidak punya papa, sudah tidak punya mama, tidak berkeluarga, dua cowok sama dua cewek. Mungkin ada yang kenal adik saya Marta yang tomboy kemarin, ada nomor 2 saya yang cowok, itu adik saya. Boleh dibilang kehidupan kami ini adalah tercatat keluarga miskin. Boleh dibilang kehidupan kami ini adalah kehidupan yang hidupnya sebatang kara. Tapi banyak orang yang bilang aku di luar sana, Ruth itu sarjana karena orang tuanya mampu. Gitu. Salah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saya mau kasih tahu penghasilan tidak semua orang NTT. Orang NTT banyak juga yang kaya raya, punya mobil dan lain sebagainya. Saya itu menyaksikan diri saya dari hasil ekonomi saya, dari keluarga saya. Saya bilang sejak tamat SMA, saya ini termasuk anak yang pintar di dalam kelas. Saya itu selalu mendapat juara kelas waktu itu, karena waktu itu saya tinggal di saudara bapak saya yang kepala sekolah dan istrinya guru juga. Saya terdidik di situ dari SD sampai SMA. Nah, kalau saya tinggal ke orang tua yang terjadi apa nggak tahu. Jadi mulai tamat SMA, saya memutuskan untuk merantau. Saya nggak ada pemikiran habis tamat SMA malam saya kumpulkan papa mama saya waktu masih hidup belum meninggal. Nah, saya bilang saya akan merantau. Nah, ya sudah kalau kamu minta, tetapi sebagai orang tua ikatan batin kepada anaknya itu sangat berat ya Bapak Ibu ya, apalagi anak perempuan, takut dibawa lari cowok, takut diapa-apain, apa dan lain sebagainya. Tetapi saya ini memutuskan saya akan merantau. Akhirnya saya merantau. Malam kami buat doa syukuran, saya panggil guru. Rata-rata kan kalau gerejanya di NTT itu mayoritas Kristen Protestan. Jadi saya panggil guru Injil waktu itu. Akhirnya saya memutuskan esoknya saya dijemput travel. Mama saya nangis, gak apa-apa mama yang buat. Saya baik-baik. Saya jaga diri mama. Saya bilang mama saya, pamit papa semua tetangga-tetangga saya pamit. Akhirnya sampai Surabaya saya kerja sebagai pembantu rumah tangga. Bapak Ibu mungkin di sini ada bonus-bonus yang Tuhan kasihkan di dalam hidup kita. Kita membutuhkan pembantu dan melakukan pembantu kita sebagai saudara ya Bapak Ibu. Entah dia agamanya apa, makanya kita itu sama-sama dianggap dia sebagai keluarga gitu ya. Karena saya biasanya rasa yang jadi pembantu Bapak Ibu. Biasanya dia capek, tetapi perkataannya ya Allah ya gitulah kan kita mau
pengen dapat uang. Nah, jadi seperti itu. Akhirnya saya kerja 1 tahun. Karena ada yang menekan hidup saya sehingga saya merantau, ada sesuatu hal yang menekan batin saya. Saya kerja 1 tahun, saya tabung gaji saya telepon bapak mama saya karena rumah kami sudah mau jatuh waktu itu. Saya telepon mama, karena papa saya itu punya anak angkat. Tak telepon mama, telepon kakak dan bilang, saya pengen rindu rumah itu harus dibuatkan. Uang saya kirim uang waktu itu ada 12 juta. Uang ini harus dimanfaatkan buat bangun rumah. Dan begitu waktu itu kan kami dapat dana juga dari pemerintah desa. Jadi membantu juga. Jadi saya ini dalam makanan semua bahan-bahan dari pemerintah gitu. Nah, akhirnya cerita, akhirnya mama saya bilang, mama, rumah itu tidak kena hujan, tidak kena matahari. Yang penting mama dan adik-adik saya itu nyaman gitu. Akhirnya mama pun nangis. Saya bilang, mama ya jangan nangis. Mama itu gak kuat. Mama itu luar biasa. Mama, kami sudah bersyukur, saya sudah dilahirkan, kami di orang sudah dilahirkan, kami baik-baik aja. Nah, akhir berjalan waktu, rumah sudah dibuat. Nah, 1 tahun kemudian, akhirnya Tuhan panggil. Mereka Tuhan panggil, enggak. Bulan depan bapakku yang duluan, bapak meninggal. Bulan depan lagi mamaku berturut-turut. Sadis ya bapak ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi aku bilang saudara nggak apa-apa. Akhirnya saya memutuskan saya harus. Dan waktu itu pun ada rumah dibuat, saya pun memutuskan saya harus kuliah. Dan saya memutuskan saya keluar dari bos itu karena saya tidak diizinkan kuliah sambil kerja, mungkin pekerjaannya berantakan, takut anaknya nggak diurus, jadi aku memutuskan keluar dan saya cari kerja yang pulang sore. Saya kerja dari pagi sampai sore. Nah, dari malam jam 6 sampai jam 10 malam itu saya kuliah. Selama 4 tahun Bapak Ibu, saya mau memberitahukan, saya itu tidak pernah yang namanya beli baju, saya tidak tahu yang namanya berdandan, saya tidak tahu yang namanya smoothing. Mungkin ada yang foto-foto saya masih ada ya penggemnya. Perbedaan saya itu natural banget gitu. Nah, jadi saya bilang, beda saya apa? Saya itu pakai bedak baby Bapak Ibu gitu, pakai ke kampus, tapi saya tetap cantik. Kata pacar saya dulu, cantik kok. Saya buat kerja, biar saya itu saling memberi pemahaman gitu, bukan pacaran berbeda nama. Nah, akhirnya Tuhan berkehendak selama 4 tahun, Tuhan sukseskan saya sampai saya berdiri saat ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Semuanya karena sukacita, semuanya karena doa Tuhan. Saya salut sama Pak Gembala, waktu itu kami dibimbing terus sama Pak Stephen. Adapun kami waktu itu belum mengalami yang namanya dewasa. Boleh dibilang kami masih hidup dari kegelapan. Kedewasaan itu kan tidak menentukan umur, tergantung ya Bapak Ibu ya. Kedewasaan itu tidak dipaksa. Dan semakin kita sadar, Tuhan akan sadarkan gitu. Nah, akhirnya berjalannya waktu, saya diputuskan. Akhirnya saya diwisudakan. Waktu wisuda juga, begitu juga butuh uang yang sangat banyak. Tapi pujinya selama perjalanan kuliah saya, kan ada adik saya kerja di Malaysia, Marta. Saya telepon terus, Marta, saya mohon tolong kamu jangan ikut cowok. Bilang gitu. Kalau sukses kan jangan bikin saya kecewa. Adikku bilang, memang adik saya ini tipe tomboy ya Bapak Ibu, dan dia itu gak publis yang namanya pacaran dan lain sebagainya gitu. Dan terakhir kakak, yang penting kakak itu kuliah apapun gak apa-apa katanya. Memang saya itu waktu impian saya, kalau guru tanya, saya lebih bercita-cita jadi guru agama antara 2 guru PPKN. Karena selama saya di NTT itu, saya juga terpilih sebagai pengasuh sekolah minggu gitu. Jadi saya itu sudah dijadwalkan, karena saya ini tinggal di anaknya yang orang tua yang pengertian ya, tinggal sama orang yang pengertian. Jadi saya kalau ada apa-apa itu, saya kena bagian di dalam gereja waktu itu. Aku melayani anak sekolah minggu, waktu itu ikut-ikut kakak-kakak rohani gitu. Nah, akhirnya puji Tuhan, saya berdiri sampai saat ini semuanya karena Tuhan itu sangat dahsyat di dalam kehidupan saya. Mungkin dulunya ada yang berbeda, tapi sekarang katanya Pak Gembala sekarang sudah terlihat saya. Pak Gembala yang menilai saya Bapak Ibu. Nah, kiranya kehidupan yang sepanjang hari ini dan seterusnya adalah kehidupan yang memuliakan
dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita tetap terus mengucap syukur. Mari kita tetap senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, berdoa senantiasa. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga yang menjadi berkat di dalam pelayanan kita. Demikian Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ya, diberkati firman Tuhan. Ya, separuh curhat ya guru ya. Separuh firman adalah curhat. Jadi bapak-bapak yang saya tangkap jangan melipir. Tetap mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu begitu indah. Biarkan nanti sama-sama belajar Tuhan bahwa ada Allah kami yang sungguh luar biasa. Biarkan kami boleh hidup takut akan Engkau dan tak perlu khawatir karena Engkau sudah menyediakan sesuatu yang indah buat kami. Berkati Ibu Ruth yang sudah menyampaikan firman-Mu, kiranya Kau sertai dalam kehidupannya, sertai dalam setiap pelayanannya, sertai dalam keluarganya, baik anak suaminya. Kami percaya semakin bertumbuh dan semakin setia melayani nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Pada siang hari ini kita akan nyanyikan dua ayat. Pada siang hari ini Kau berkati kami dalam usaha, pekerjaan, pelayanan kesehatan, rumah tangga, keluarga kami Tuhan satu persatu. Terima kasih Tuhan. Terlebih Tuhan Kau berkati hamba-Mu sudah melayani ibadah pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kau berkati Ibu Saudara Andres Mekode yang melayani bagian sound mixer. Kau berkati Ibu Suatati dan Ibu Ike sudah melayani sebagai kolektan. Kau berkati Saudari Misalnya Saudari Yesua sudah melayani seksi dokumentasi. Kau berkati Ibu Tanting yang sudah melayani sebagai bagian pengumuman. Kau berkati Saudari Michelle dan Saudara Yoel sudah melayani. Saudara Yoel sudah memainkan bass, Saudara Bima sudah memainkan gitar, dan Saudara Devon sudah memainkan drum. Kau berkati
berkati kami semua dan melayani Engkau. Pada siang hari ini Engkau berkati kami, baik dalam pelayanan, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam keluarga kami satu persatu. Tuhan, Engkau berkati kami dengan melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati Ibu Swati yang saat ini sedang sakit. Engkau berkati, Engkau jamah pulihkan sembuhkan kakinya Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga pulihkan sembuhkan Ibu Esther Wiwin. Engkau jamah pulihkan kakinya juga. Kau berkati Tuhan Yesus, tangan-tangan sudah memberikan persembahan. Kau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Tuhan Yesus, Kau tutup bungkus kami semua, Kau saudaramu, tutup bungkus keluarga, kesehatan, letak benda, pekerjaan, pelayanan, kesehatan, rumah tangga kami. Jauhkan kami dari segala